Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam kondisi sehat semua, amin. Untuk pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajarannya tema 9 subtema 2 pembelajaran ke-6. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Adapun KD-nya yaitu Bahasa Indonesia KD 3.4, kemudian PPKN KD 1.4, 2.4, dan 3.4, dan yang terakhir SPDP KD 3.3. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan kegiatan mengamati gambar lukisan, siswa dapat mengidentifikasi gambar benda isi iklan dengan tepat. Yang kedua, kegiatan berlatih menjawab soal tentang iklan, siswa dapat menyimpulkan isi iklan dengan tepat. Yang ketiga, dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang hidup rukun, siswa dapat menjelaskan cara menciptakan kerukunan saat di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat secara tepat. Yang keempat, dengan kegiatan mengamati gambar tentang persatuan dan kesatuan, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan berlatih menjawab soal tentang hidup rukun, siswa dapat menuliskan manfaat hidup rukun dengan benar. Yang keenam, dengan kegiatan mengamati gambar tarian, siswa dapat mengidentifikasi pola lantai tarian pada gambar dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan kegiatan berkreasi menggabungkan pola lantai tarian daerah, siswa dapat membuat dan mempraktikkan pola lantai gerak tari secara berkelompok dengan baik. Ya, itulah tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini. Udin pandai dan hobi melukis. Udin melukis pesona wisata Bali. Udin melukis penari kecak seperti yang ada di iklan televisi Pesona Indonesia. Lukisan Udin seperti gambar nyata. Tidak lupa Udin menuliskan Pesona Indonesia dalam lukisannya. Setiap lukisan Udin selalu mendapat pujian, baik dari guru maupun teman. Orang tua Udin bangga dengan kepandaian Udin melukis. Perhatikan hasil lukisan dan tulisan Udin tentang tempat-tempat wisata yang ada di Pulau Bali seperti berikut. Ya, itulah penyajian isi iklan elektronik secara visual yang dibuat oleh Udin. Udin memvisualkan iklan elektronik tentang Pesona Indonesia Visit Bali. Banyak tempat wisata di Pulau Bali yang dapat dikunjungi oleh wisatawan. Ada dua tempat yang diiklankan melalui Pesona Indonesia Visit Bali, yaitu Ubud dan Pantai Kuta. Banyak tempat wisata lainnya di Pulau Bali yang dapat dikunjungi. Contohnya Pura Tanah Lot, Danau Beratan Bedugul, Garuda Wisnu Kencana, Pantai Lovina, Pura Besakih, Pura Uluwatu, Pantai Jimbaran, Sangeh, Tanjung Benoa, Danau Batur Kintamani, Tari Kecak Uluwatu, Arung Mujerang Sungai Telaga Wajah, Arung Mujeram Sungai Ayung, dan Pantai Sanur. Semua itu merupakan kekayaan Indonesia yang patut disyukuri dan dibanggakan oleh segenap bangsa Indonesia. Itulah bentuk kesimpulan isi iklan elektronik yang disajikan Udin secara tertulis. Selanjutnya Udin mempresentasikan hasil kesimpulannya secara lisan di depan kelas. Di depan kelas, Udin dengan tenang menyebutkan tempat-tempat wisata Bali. Ya, selanjutnya sekarang coba kamu pilih salah satu iklan di televisi. Gambarlah benda-benda yang ada dalam iklan televisi. Selanjutnya buat kesimpulan tertulis isi iklan yang kamu pilih dalam lembaran kertas.
Presentasikan hasil kesimpulanmu secara lisan di depan kelas. Berhubung sedang pandemi, ditulis saja di buku tulis. Yang pertama yaitu iklan pasta gigi. Ya, iklan pasta gigi memuat kesimpulan. Iklan tersebut berisi ajakan kepada masyarakat agar rajin menyikat gigi, karena dengan menyikat gigi akan membuat gigi menjadi bersih, sehat, dan kuat. Tari kecak merupakan tari adat Bali. Tari kecak dimainkan oleh puluhan laki-laki yang duduk berbaris melingkar, menyerukan kata cak dengan irama tertentu dengan kedua lengan diangkat. Gerakannya serempak dan kompak. Kekompakan gerakan dalam tari kecak mengandung ritual agama. Selain itu juga mencerminkan kebersamaan dan kerukunan. Kebersamaan dan kerukunan tidak hanya dalam tari kecak, akan tetapi juga dalam kehidupan di keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Kebersamaan dan kerukunan penting dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hidup rukun artinya saling menghormati, saling membantu, dan saling menyayangi. Hidup rukun hendaknya dilakukan baik di lingkungan rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Bagaimana kamu menciptakan kerukunan saat di rumah, di sekolah, dan di masyarakat lingkungan tempat tinggalmu? Ya, berikut jawabannya, yaitu saat di rumah contohnya makan bersama keluarga, menghormati orang tua, saling menghargai pendapat anggota keluarga, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah. Kemudian contoh yang di sekolahan, membantu menjelaskan jika ada teman yang tidak mengerti. Kemudian hormat dan patuh kepada guru. Belajar bersama, tidak bertengkar antar siswa di sekolah. Kemudian contoh yang ketiga saat di masyarakat, yaitu mengikuti kegiatan kerja bakti, menyapa sesama tetangga, membantu tetangga yang sedang kesusahan, dan menengok tetangga yang sakit. Yang kedua, apakah kerukunan bagimu memberikan rasa aman? Mengapa? Ya, jawabannya yaitu iya. Kerukunan dapat memberikan rasa aman karena dengan hidup rukun, saling menghargai dan menghormati bisa terjalin hubungan persaudaraan dan mempererat tali silaturahim. Perhatikan peristiwa-peristiwa yang mengutamakan kerukunan berikut. Perhatikan gambar yang ada di buku paket kalian. Apa yang dikerjakan anak-anak dalam gambar? Apakah mencerminkan kerukunan saat di sekolah? Tuliskan pendapatmu pada kotak berikut. Ya, jawabannya adalah anak-anak dalam gambar pertama sedang merapikan buku-buku di perpustakaan bersama-sama. Ya, kegiatan yang mereka lakukan sudah mencerminkan kerukunan saat di sekolah. Ini termasuk kegiatan kerja bakti. Mereka bekerja sama secara sukarela untuk kepentingan bersama. Kemudian, perhatikan gambar kedua. Apa yang dikerjakan oleh bapak-bapak pada gambar di atas? Di manakah sikap atau perilaku pada gambar sering dilakukan? Tuliskan pendapatmu pada kotak berikut. Ya, jawabannya yaitu bapak-bapak pada gambar kedua sedang melakukan kegiatan ronda atau siskampling. Sikap atau perilaku ini sering dilakukan di lingkungan masyarakat. Ronda dan siskampling ini adalah bagian dari usaha masyarakat untuk menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal mereka. Apa yang kamu lakukan saat di depan rumahmu ada kegiatan membersihkan lingkungan atau kerja bakti? Ya, saat di depan rumah ada kegiatan membersihkan lingkungan atau kerja bakti. Yang dapat kita lakukan adalah ikut membantu dalam kegiatan tersebut, karena dapat menambah silaturahmi dan terjalinnya hubungan persaudaraan antar saudara maupun tetangga. Yang kedua, apa manfaat dari hidup rukun?
Manfaat hidup rukun adalah salah satunya dapat membuat hati, jiwa, dan pikiran kita tenang karena tidak ada perkelahian maupun semacamnya. Perhatikan kembali tari kecak dari Bali pada materi sebelumnya. Gerakan pada tari kecak duduk melingkar di tempat. Berdasarkan gerak tari kecak tersebut, pola lantai tari kecak adalah pola lantai garis melengkung yang membentuk garis lingkaran. Bisakah kalian mengembangkan pola tari kreasi daerah? Sebelum kamu melakukannya, hendaknya latihan gerak-gerak tari dengan pola lantai berikut. Amati gambar gerak-gerak yang ada di buku paket kalian berikut ini. Ya, itulah ada 5 macam gerak kreasi dari tari kecak. Demikian pembelajaran untuk pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat meski masih belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.